Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis studi kelayakan usaha tambak udang di Desa Kukin, Kecamatan Muyu Utara. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Gita Indriana. Selanjutnya ada Muhammad Hendra Wahyu Ilahi, Nelly Dwi Oktiani, Mas Niati, dan Arit Juliana. Selanjutnya, saya akan membacakan gambaran umum usaha tambak udang. Usaha tambak udang ini merupakan usaha yang didirikan mulai tahun 2006 oleh Bapak Samsul Bahri. Usaha tambak udang ini terletak di Desa Kukin, Kecamatan Muyu Utara, tepatnya di Dusun Aibari, karena memiliki lokasi yang strategis untuk membangun usaha tambak karena jauh dari permukiman masyarakat sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang akan membuat masyarakat merasakan seperti adanya pencemaran lingkungan. Usaha tambak udang memiliki luas lahan sekitar 3 hektar yang memiliki sebanyak 9 petak serta setiap petak berisi 100.000 bibit udang yang ditebarkan. Dengan adanya usaha tambak udang, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Kukin sendiri, terutama berdampak terhadap masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Selanjutnya, aspek-aspek kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek pasar atau lingkungan usaha. Berdasarkan analisis potensi pasar usaha udang, maka dapat disimpulkan bahwa usaha tambak udang layak diusahakan. Hal ini disebabkan karena adanya potensi yang tinggi untuk produksi udang yang dapat dilihat dari sisi permintaan, penawaran, dan harga. Dengan tingginya jumlah permintaan daripada jumlah penawaran menimbulkan potensi yang besar untuk budidaya usaha udang. Maka dilihat dari hasil di atas, maka aspek pasar atau lingkungan usaha dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai aspek hukum atau yuridis. Berdasarkan hasil survei wawancara, dapat dilihat bahwa aspek hukum yang terdapat di usaha tambak udang ini memiliki status tanah masih sengketa bersama pemerintah. Pertama, tanah milik masyarakat, tetapi sudah dibuat perjanjian dengan pemerintah tidak akan diambil alih, tetapi pemilik usaha tetap membayar pajak kepada pemerintah sehingga dibuatkan surat perjanjian. Selain itu, usaha udang ini juga memiliki surat SPT. Jadi, jika dilihat dari aspek hukum tersebut, maka usaha tambak udang ini dapat dikatakan masih tidak layak karena masih tidak mempunyai surat perizinan usaha. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Nelly Dwi Oktiani. Di sini saya akan membahas tentang aspek lingkungan hidup, di mana berdasarkan hasil survei atau wawancara, maka aspek lingkungan akibat adanya usaha tambak udang dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat Desa Kukin sehingga dapat dikatakan dalam aspek lingkungan hidup sudah layak untuk dijalankan. Hal ini dikarenakan bahwa adanya usaha tambak udang berada di lokasi yang strategis di mana jauh dari permukiman masyarakat sehingga sisa-sisa pakan dari produksi udang tidak mencemari lingkungan masyarakat. Selain itu, usaha ini menumbuhkan atau meningkatkan perekonomian masyarakat karena adanya kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan oleh pengusaha tambak tersebut terutama dalam masa panen dan pasca panen, di mana membutuhkan tenaga yang lebih banyak, sehingga dapat membuat masyarakat Desa Kukin mempunyai penghasilan selain penghasilan dari pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Juliana. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Adapun aspek-aspek kelayakan bisnisnya yaitu aspek produksi atau teknis. Dalam usaha tambak ini, sarana yang digunakan adalah yang terdiri dari 9 petak dengan menerapkan sistem semi-intensif atau tradisional yang diusahakan oleh pemilik tambak. Untuk tambak yang berukuran sebesar 3 hektar. Untuk status kepemilikan dari lahan adalah bersengketa dengan pemerintah.
Prasarana yang diusahakan untuk mempermudah atau memperlancar proses produksi udang adalah penyediaan genset yang bertujuan untuk mengatasi jika terjadi kendala pemadaman listrik, penyediaan sumber air bersih yang dapat digunakan sebagai media untuk berkembangnya udang. Selanjutnya, aspek SDM. Berdasarkan hasil survei atau wawancara, maka usaha tambak udang hanya memiliki sumber daya manusia sebanyak 5 untuk mengelola proses produksi tambak, tetapi apabila menjelang panen, maka pemilik tambak menyewa masyarakat Kukin sendiri untuk membantu dalam pemanenan karena membutuhkan tenaga yang banyak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang aspek keuangan, di mana pendapatan sebesar 46.800.000, total biaya 30 juta, rata-rata keuntungannya 16.799.998 rupiah. Untuk mendapatkan total pendapatan, di mana hasil produksi per petak 900 dikali dengan harga jual sebesar 52.000. Sedangkan untuk mendapatkan rata-rata keuntungannya, di mana total pendapatan dikurangi dengan total biaya 46.800.000 rupiah dikurang dengan 30 juta, sehingga menghasilkan 16.799.998 rupiah. Selanjutnya, analisis kelayakan. Yang pertama, BEP atau break even point adalah suatu kondisi di mana perusahaan atau usaha tidak mendapatkan keuntungan dan tidak pula mengalami kerugian. Hitungan yang pertama yaitu BEP produksi, di mana total biaya 30 juta dibagi dengan harga jual sebesar 52.000 sehingga menghasilkan 576,92 bibit. Sedangkan BEP harganya 30 juta dibagi dengan 900 menghasilkan 33.333 rupiah. Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui BEP produk dan BEP harga yaitu 576,92 dan BEP harga sebesar 33.333 rupiah. Sedangkan untuk nilai produksi usaha tambak udang yaitu 900 bibit per petak atau sekali produksi dengan harga jual 52.000 per kilogram. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah tersebut lebih besar dari BEP produk dan BEP harga, maka usaha ini mendapatkan keuntungan. Hitungan yang kedua yaitu return on investment, yaitu usaha analisis untuk melihat seberapa banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari total modal yang ditanamkan oleh suatu usaha, di mana 16.799.998 rupiah dibagi dengan total biaya sebesar 30 juta sehingga menghasilkan 83,9%. Dari hasil perhitungan di atas maka dapat dilihat bahwa nilai ROI yang diperoleh adalah sebesar 83,9%. Presentasi merupakan bahwa usaha tambak udang hanya memperoleh 83,9% keuntungan dari besarnya modal yang dikeluarkan selama satu kali produksi. Angka tersebut menunjukkan bahwa usaha tambak udang ini mendapatkan keuntungan sebesar 83,9 dalam setiap 100 biaya yang diinvestasikan. Yang ketiga, RC atau Revenue Cost Ratio adalah nilai perbandingan antara total pendapatan dengan total biaya. Total pendapatan yang diterima oleh usaha tambak udang yaitu sebesar 46.800.000 rupiah, serta total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 30 juta. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha tambak udang dapat dinyatakan menguntungkan serta layak untuk diusahakan. Hal ini dapat dilihat bahwa dari perbandingan total pendapatan dengan total biaya yang lebih besar dari satu, yaitu memiliki angka 2,34 lebih besar dari angka 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran, yang dimana aspek pemasaran ini ada 3. Yang pertama itu ada bentuk pasar, yang kedua itu ada segmentasi konsumen, yang ketiga itu ada analisis persaingan. Dimana bentuk pasar, bentuk pemasaran yang dilakukan oleh industri tambak Desa Kukin yaitu
pemilik melakukan dua cara, yaitu penjualan secara langsung ke masyarakat Desa Kukin dan penjualan dengan bekerja sama dengan pemasok atau distribusi dengan kuantitas yang lebih banyak atau per petak atau secara total yang berisi 100.000 bibit udang. Selain itu, industri tambak Desa Kukin memiliki tempat yang sangat strategis. Yang kedua itu ada segmentasi konsumen. Yang ingin dicapai oleh industri tambak udang adalah penduduk wilayah Desa Kukin, Kecamatan Muyu Utara, terutama untuk masyarakat, yaitu membuat masyarakat lebih mudah untuk membeli lauk dan dengan harga yang sangat terjangkau. Yang ketiga itu ada analisis persaingan, di mana analisis persaingan ini ada dua. Yang pertama itu ada harga dan yang kedua itu ada distribusi. Harga, dalam memastikan harga tambak udang Desa Kukin mematok harga sebesar 52.000 per kilogram, dan itu tergantung beberapa ukuran dari udang tersebut. Dalam usaha tambak ini, harga dari udang sendiri memiliki varian harga karena dilihat dari size. Apabila size-nya kecil, maka harganya lebih mahal. Tetapi, jika size-nya besar, maka harganya turun sebesar Rp2.000. Yang kedua itu ada distribusi. Berdasarkan hasil survei, saluran distribusi yang dilakukan oleh pemilik usaha dengan melakukan kerjasama dengan pemasok dan menjualnya di desa wilayah Sumbawa, khususnya di wilayah Desa Kukin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu berdasarkan hasil survei atau wawancara dapat dilihat bahwa aspek hukum yang terdapat di usaha tambak udang ini memiliki status tanah masih sengketa bersama pemerintah. Pertama, tanah milik masyarakat tetapi sudah dibuat perjanjian dengan pemerintah tidak akan diambil alih, tetapi pemilik usaha tetap membayar pajak kepada pemerintah sehingga dibuatkan surat perjanjian. Selain itu, usaha udang ini juga memiliki surat SPT. Jadi jika dilihat dari aspek hukum tersebut, maka usaha tambak udang ini dapat dikatakan masih tidak layak karena masih tidak mempunyai surat perizinan usaha. Berdasarkan hasil survei atau wawancara, maka aspek lingkungan akibat adanya usaha tambak udang memberikan dampak positif kepada masyarakat Desa Kukin khususnya, sehingga dapat dikatakan dalam aspek lingkungan hidup sudah layak. Berdasarkan hasil observasi terhadap usaha tambak udang Bapak Samsir Bahri di Desa Kukin, Kecamatan Muyu Utara dapat menunjukkan bahwa usaha ini menguntungkan dengan sebesar Rp16.799.958 per produksi per tahun. Dari perhitungan BEP diperoleh BEP produksi yaitu 576,92, BEP harga sebesar 33.333, ROI-nya sebesar 83,9% dan nilai RC sebesar 2,34, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tambak udang ini layak untuk diusahakan atau dijalankan. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.